أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا إلى الكتاب والسنة والعمل بهما على فهم سلف الأمة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الجلال والعزة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بحق العبادة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بالحكمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah masih senantiasa memberikan kesehatan, waktu luang, kesempatan, dan yang terpenting adalah keimanan serta keislaman kepada kita sehingga kita dapat kembali bertemu dalam pengkajian telaah kajian-kajian Islam yang bertemakan adab dan akhlak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman, azzani Allah wa yakum. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, tema pada kesempatan kali ini berkaitan tentang akhlak, yaitu spesifik pada tema zuhud. Beliau, pengarang di sini, menyebutkan salah satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah memegang pundakku. Kemudian berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini bagaikan seorang yang tidak dikenal atau seorang musafir. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar pun pernah berkata, idza amsayta, apabila engkau telah sampai pada sore hari, fala tantazir sabah, maka tidak perlu menunggu pagi hari. Wa idza asbahta, apabila kau telah sampai pada waktu pagi, fala tantaziril masa, tidak perlu menanti atau menunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradika, perbanyaklah amalan, manfaatkanlah waktu luangmu ketika sehat sebelum engkau sakit. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, yang menipu. Sehingga dalam beberapa ayat disebutkan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, keturunan, perhiasan dunia ini itu hanyalah hal yang sifatnya aksesoris saja, bukan perkara yang inti, bukan perkara yang prioritas. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amalan salih yang kita simpan, yang kita tabung untuk tentengan kita di akhirat kelak, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud pada perkara dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya mulia, sesuatu yang sifatnya memiliki keutamaan. Sehingga zuhud ini bukan berarti seseorang itu mengharamkan yang halal ataupun sebaliknya, menyanyiakan harta dan lain semisalnya. Sehingga zuhud ini, kata para ulama, adalah satu amalan yang sangat mulia, yang dimana seseorang itu betul-betul bisa mengontrol dirinya agar tidak tertipu dengan kehidupan
di dunia ini yang sifatnya sementara dan semu. Bahwa dia sadar akan ada kehidupan abadi yang menanti, yaitu kehidupan ukhrawi yang akan kita jalani setelah kehidupan di dunia ini. Wallahul musta'an. Sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa yakum, para ulama memberikan keterangan tentang hakikat zuhud terhadap perkara dunia. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan perkara dunia? Beberapa ulama menyebutkan az-zuhdu fid dunya an la ta'sa atau an la ta'assa ala ma fataka minha wa la tafrah bima ataka minha, yaitu sesuatu yang apabila hilang dari diri kita, kita tidak sedih. Dan apabila ia datang, kita tidak senang dengan berlebihan. Ya, sehingga kapan Allah memberikan kita satu kenikmatan, kita bersyukur kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dan kapan ada ujian terhadap kita, kita bersabar. Itu anggap menjadi bagian hal yang biasa terjadi dalam dinamika sirkulasi kehidupan dunia. Nah, itu adalah orang yang zuhud. Sehingga ikhwatal iman azani Allah wa yakum, sebagian ulama memberikan keterangan bahwa zuhud itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, zuhud terhadap perkara yang haram, artinya meninggalkan perkara yang haram. Nah, ini juga bagian dari zuhud. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang haram yang berpengaruh untuk akhirat kita. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tingkatan zuhud terhadap perkara yang halal. Artinya apa? Kita meninggalkan perkara-perkara yang sejatinya halal, namun kita tidak berlebih-lebihan terhadapnya. Kita tidak berlebih-lebihan terhadap perkara yang halal. Nah, sehingga ikhwatal iman azani Allahu yakum, ini adalah bagian zuhud yang kedua. Nah, tingkatan yang paling tinggi dari zuhud adalah itu meninggalkan atau tidak berlebih-lebihan, atau meninggalkan semua tindakan aktivitas yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah ia perkara yang halal, mubah, apalagi sampai pada perkara yang haram. Ya, ikhwatal iman azani Allah wa yakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara zuhud yang perlu kita fahami. Ada dua istilah yang mungkin rancu bagi kita atau belum dipahami dengan baik, yaitu tentang istilah zuhud dan wara'. Apa perbedaan antara zuhud dan wara'? Kalau zuhud adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Yaitu meninggalkan sesuatu yang memang tidak memiliki potensi manfaat untuk akhirat kita. Ini adalah zuhud. Sedangkan wara' adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang berpotensi merusak akhirat kita. Nah, maka ikhwatal iman azani Allahu yakum, perlu sekiranya kita memperbandingkan antara dua hal ini. Kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, kalau wara' adalah meninggalkan sesuatu yang memiliki dampak mudarat bagi akhirat kita. Berarti mana yang lebih tinggi tingkatannya? Yang lebih tinggi tingkatannya adalah zuhud. Wara' adalah bagian dari zuhud, namun pada level yang rendah. Pada level yang paling rendah, yaitu meninggalkan perkara yang haram, yang berpotensi madarat bagi akhirat kita. Sedangkan zuhud itu meninggalkan bukan cukup pada perkara yang haram, bahkan pada perkara yang mubah, apalagi yang syubhat, itu ia tinggalkan. Dalam rangka apa? Agar tidak terlalaikan dari mengingat akhirat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang ketika terlalu sering berolahraga sampai maniak terhadap perkara-perkara yang sifatnya mubah, seperti olahraga, main bola, menonton tontonan-tontonan yang mungkin mubah secara hukum asal, namun waktu yang dia gunakan untuk menonton terlebih sampai ia maniak terhadap hal tersebut, itu banyak terbuang yang mungkin sejatinya bisa ia fungsikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah perkara zuhud. Sehingga zuhud itu lebih tinggi tingkatannya, satu level di atas wara'. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullah pernah memberikan keterangan bahwa ra'suz zahadati jam'ul asya bihaqqiha wa wad'iha fi haqqiha. Puncak dari kezuhudan di dunia itu adalah ketika kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada hak-haknya,
dan meletakkan sesuatu pada haknya, dan juga kemudian kita mampu untuk mengontrol hal tersebut. Artinya wad'u syai' fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ini juga bagian dari zuhud. Artinya apa? Ketika kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini bagian dari ketidakzuhudan kita dalam kehidupan duniawi. Kemudian Sufyan ats-Tsauri memberikan keterangan pula bahwa az-zuhdu fid dunya qasrul amal, laisa bi akhlil ghalidh wala bilubsil aba. Jadi zuhud dalam dunia ini adalah kita tidak panjang angan-angan. Kita tahu bahwa kehidupan dunia kita ini tidak lama, artinya tidak abadi, hanya kehidupan yang sementara, sehingga jangan sampai kita memiliki angan-angan yang panjang. Orang yang memiliki angan-angan yang panjang dikhawatirkan terlelaikan dari kehidupan akhirat, dari kehidupan yang hakiki, yaitu tujuan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah melarang kita untuk menikmati perkara dunia. Boleh. Namun jangan sampai kita tergiur, terlena sehingga kita lupa bahwa kita ini sedang berangan-angan yang panjang. Hampir-hampir kita lupa akan kehidupan akhirat. Ini adalah bagian dari zuhud, kata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, wa qala fi syarhi hadzal hadits, sebagian ulama menerangkan tentang syarah hadis ini, yaitu tentang kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Yani la tarkan ila dunya wa la tattakhidha watana. Jangan engkau menjadikan dunia ini sebagai negeri yang menipumu, tempat yang menjadikanmu lalai akan akhirat. Wala tuhaddits nafsaka bi tulil baqa'i fiha. Jangan engkau berangan-angan untuk panjang hidupmu di dunia ini. Ini adalah bagian dari zuhud. Kita tidak berharap panjang hidup kita di dunia ini, karena ingat bahwa seberapa lama pun hidup kita pasti itu hanya sementara. Wala bil i'tina'i biha wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharib fi ghairi watanihi. Dan jangan engkau melekatkan hatimu pada dunia ini kecuali sebagaimana seorang musafir yang melekatkan hatinya pada tempat berteduhnya. Jadi ada seorang musafir yang mungkin akan mampir sejenak pada tempat berteduhnya, tempat penginapannya. Nah, maka jangan lekatkan hati kita pada tempat penginapan itu kecuali seorang musafir yang hanya tinggal sementara di penginapan, tempat ia mampir, dalam rangka untuk kembali mengevaluasi, kembali meninjau perbekalan yang ia miliki. Kemudian pasti ia akan melanjutkan perjalanannya. Adapun ungkapan Umar bin Khattab adapun ungkapan Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Yaitu maksudnya adalah apabila engkau telah sampai pada waktu sore, jangan menanti pagi, dan apabila sebaliknya kita telah sampai pada waktu pagi, jangan menanti sore. Maksudnya apa? Perbanyak persiapan amal salih. Jangan menanti waktu sore. Kapan kita ada di waktu pagi, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Terus sampai kita di waktu sore. Ketika sudah di waktu sore, begitu pun seterusnya. Kita memotivasi, berantusias untuk senantiasa belajar, beramal, melakukan kebajikan. Tidak perlu kita menanti esok hari. Maka ini adalah satu hal yang betul-betul memiliki zuhud dan ketawakalan yang tinggi. Tidak berharap, tidak berangan-angan besok saya masih ada, besok saya masih hidup, dan lain sebagainya. Namun ia maksimalkan apa yang ia hadapi saat ini untuk melakukan amal kebajikan dan amal saleh. Kemudian ungkapan beliau, khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. yakni persiapkanlah kehidupanmu ketika engkau sehat dengan memperbanyak amal sebelum jatuh sakit. Karena kalau kita sudah sakit, pasti akan banyak amalan yang kita tinggalkan. Banyak aktivitas yang kita tidak bisa lakukan. Karena kondisi sakit adalah kondisi yang tidak biasa terjadi pada kita. Sehingga apabila dalam kondisi sehat kita lalaikan waktu sehat itu, kapan kita sakit pasti kita akan menyesal. Begitupun sebaliknya. Kapan kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka perbanyaklah untuk beramal salih, beramal kebajikan sampai sebelum ajal nanti menjemput kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini sekiranya bisa kami sampaikan, ikhwatal iman, azzani Allahu iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bagi para pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.